dibacakan oleh Yang Mulia Profesor Teguh Prasetyo dan Yang Mulia Bapak Didi Supriyanto. Kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Putusan nomor 39 BKN DKPP 1 Romawi 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 16 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 39 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Alif Permana, pekerjaan swasta, alamat distrik Betuni, memberi kuasa kepada nama Irawan dan kawan-kawan, kerjaan avokat, alamat di Jalan MT Haryono, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu 1. Nama Henry Alius Salamahu. 2. Nama Regina Baransano. 3. Nama Eko Rio Utomo. 4. Nama Lukman Hasan. 5. Nama Didimus Kambia. 6. Nama Ganem Signum yang masing-masing berkedudukan sebagai ketua, anggota, dan PLT Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Betuni yang beralamat di Teluk Betuni. 7. Nama Radu Cornelis Trolba. 8. Nama Rudi L. Baru. 9. Nama Daud D. Balubun. 10. Nama Slamet Widodo. 11. Nama Supiah Toko Madoran. 12. Nama Fadli Tiai yang berkedudukan masing-masing sebagai ketua, anggota Bawaslu, dan koordinator sekretaris Bawaslu Kabupaten Teluk Betuni, Buraman Jalan Raya Betuni, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya teradu 1 sampai 12 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Untuk perkara kewenangan DKPP dari Badan Hukum dianggap dibacakan. Pertimbangan putusan: menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat teradu 7 sampai teradu 12 juga tidak cermat dalam melakukan kajian terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan dengan registrasi laporan nomor 017 dan seterusnya berkenaan dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh calon bupati petahana. Terungkap fakta dalam sidang bahwa tanggal 19 November 2020 Bawaslu menerima laporan dari pelapor atas nama Kasman Widiso yang melaporkan tentang calon bupati nomor 2 petahana melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Bawaslu kemudian melimpahkan laporan Akbo melalui surat nomor 0752 dan seterusnya tentang pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Betuni melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat. Setelah menerima surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 080 dan seterusnya tentang pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan teradu 7 sampai 11 kemudian menindaklanjuti pelimpahan tersebut yang dituangkan dalam berita acara pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Betuni nomor 230A dan seterusnya tentang pelimpahan laporan dari Bawaslu Indonesia ke teradu 7 sampai teradu 11. Laporan tersebut kemudian dibahas bersama Sentraga Gubernur Kabupaten Teluk Betuni karena dalam laporan tersebut juga ada unsur perbuatan pidana. Dalam persidangan teradu 7 sampai 11 menerangkan bersama Sentraga Gubernur telah melakukan klarifikasi terhadap saksi Ramli dan Edison serta pelapor Kasman
Raffi Deso tanggal 24 November 2020, bukti yang dihadirkan pelapor dan bukti pelantikan pejabat tertanggal 7 Januari 2020 dan sebuah rangkuman nama-nama yang menurut pelapor ada pejabat yang disusun sendiri oleh pelapor dalam bentuk tabel. Dalam persidangan teradu 5 sampai 11 menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi Ramli mengaku memiliki SK yang dipersoalkan tetapi tidak diserahkan pada teradu 7 sampai teradu 11. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Teluk Bentuni juga telah diundang klarifikasi sebagaimana dalam surat nomor 243 dan seterusnya tertanggal 23 November 2020 namun tidak hadir. Dalam persidangan teradu 7 sampai teradu 11 menerangkan telah juga melakukan upaya komunikasi informal menanyakan kepada Sekretaris BKD Kabupaten Teluk Bentuni terkait pergantian pejabat, mendapat keterangan tidak ada pelantikan setelah tanggal 8 Januari 2020 karena terdapat surat Bawaslu yang mengingatkan adanya larangan pergantian pejabat. Berdasarkan hasil klarifikasi disebutkan laporan tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. DKPP menilai teradu 7 sampai teradu 11 telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran penggantian pejabat oleh calon bupati petahana melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur. Demikian dalam persidangan terungkap fakta bahwa pelanggaran administrasi yang dilaporkan tidak diproses lebih lanjut oleh teradu 7 sampai teradu 11. Seharusnya teradu 7 sampai 11 memproses penanganan pelanggaran administrasi laporan angkut terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti laporan dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Alasan alat bukti pelapor yang lemah dan saksi Ramli yang tidak mau menyerahkan bukti SK pergantian pejabat kepada teradu 7 dan teradu 11 semestinya tidak diterima begitu saja. Teradu 7 sampai 11 seharusnya menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi sehingga dapat diketahui secara pasti hasil penanganan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh karenanya DKPP perlu mengingatkan teradu 7 sampai teradu 11 untuk ke depan lebih cermat dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran. Berkenaan pokok aduan, pengadu pada 412 bahwa teradu 7 sampai teradu 11 menerbitkan surat rekomendasi nomor 215 dan seterusnya tentang rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada teradu 1 sampai dengan teradu 5 untuk berkoordinasi dengan 1.650 pemilih yang namanya ganda dalam DPT menjaga agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang namanya ganda dalam DPT tidak disalahgunakan oleh siapapun. Berkenaan dengan rekomendasi aku teradu 1 sampai teradu 5 pada tanggal 17 November 2020 menerbitkan surat nomor 312 dan seterusnya tentang tindak lanjut surat rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi yang pada pokoknya memerintahkan kepada PPD dan PPS se-Kabupaten Teluk Bentuni untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan di TPS mana saja yang terdapat 1.658 pemilih yang namanya ganda dalam DPT dan menjaga agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang namanya ganda dalam DPT tidak disalahgunakan oleh siapapun. Setelah lokasi TPS terkait 1.658 pemilih ganda diketahui, teradu 1 sampai teradu 5 melakukan pencoretan terhadap pemilih ganda meninggal dunia dan pindah memilih pada formulir A3 dengan total 808 pemilih, menahan dan atau tidak menyerahkan formulir C6 pemberitahuan agar tidak disalahgunakan. Dalam persidangan teradu 1 sampai 5 dapat membuktikan bahwa formulir C6 berkaitan dengan pemilih ganda tidak dituliskan teradu 1 sampai teradu 5 telah menyerahkan hasil verifikasi dan pelaksanaan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bentuni
dan juga kepada pasangan calon nomor urut 1 serta pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dalam tanda terima tanggal 8 Desember 2020 dan tidak terdapat keberatan dan atau pengaduan dari pasangan calon nomor urut 1 ataupun pasangan calon nomor urut 2 serta tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bentuni. Teradu 1 dan 5 dapat membuktikan bahwa rekomendasi nomor 215 dan seterusnya tertanggal 16 November 2020 telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, sebagaimana pokok aduan pengadu pada 413 terungkap fakta teradu 7 sampai dengan teradu 11 menerbitkan rekomendasi nomor 278 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2020 tentang KPU Kabupaten Teluk Bentuni inkasu teradu 1 sampai dengan teradu 5 untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kampung Hus dan Kampung Sir Distrik Dataran Bimes atas desakan dan ancaman persekusi yang dilakukan kepada teradu 7 sampai dengan teradu 11. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 5 pada tanggal 14 Desember 2020 melakukan rapat bersama teradu 7 sampai dengan teradu 11 serta dengan penasihat hukum dan saksi pasangan calon nomor urut 1 membahas terkait dugaan pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS Kampung Hus dan TPS Kampung Sir Distrik Dataran Bimes. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 5 tidak dapat melaksanakan rekomendasi teradu 7 sampai dengan teradu 11 karena tidak memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dalam persidangan teradu 7 sampai teradu 11 menerangkan bahwa rekomendasi PSU tersebut diterbitkan atas desakan, ancaman, dan intimidasi sehingga pada saat teradu 1 sampai dengan teradu 5 menyatakan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi PSU, teradu 7 sampai dengan teradu 11 tidak keberatan dengan keputusan tersebut. DKPP berpendapat teradu 7 sampai dengan teradu 11 seharusnya dapat bersikap mandiri dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun dalam membuat keputusan termasuk dalam membuat rekomendasi. Alasan ancaman dan intimidasi yang dikemukakan teradu 7 sampai teradu 11 tidak dapat dibenarkan mengingat terdapat pengamanan dari pihak kepolisian yang bersiaga berada di kantor teradu 7 sampai dengan teradu 11. Dengan demikian teradu 7 sampai dengan teradu 11 terbukti melanggar pasal 8 huruf A dan B peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berkenaan dalil aduan pengadu pada 4.1.4 terungkap fakta teradu 6 telah mengumumkan ke publik terkait adanya hubungan keluarga dengan Samsudin Seknun yang merupakan tim sukses dan konsultan politik pasangan calon nomor urut 2. Teradu 6 di muka sidang menerangkan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan pada teradu 1 sampai teradu 5 dan telah disampaikan dalam pleno tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan surat pengumuman nomor 345 dan seterusnya tertanggal 16 Oktober 2020. Teradu 6 juga menerangkan dalam rapat pleno sering di belakang meja dan tidak pernah mengeluarkan satu kalimat pun saat rapat pleno. DKPP menilai teradu 6 yang telah secara jujur dan terbuka mengakui hubungan keluarga antara teradu 6 dengan Samsudin Seknun yang diumumkan oleh teradu pada tanggal 16 Oktober 2020. Terkait dalil aduan pengadu pada 4
terungkap fakta dalam sidang bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 2.15 WIB teradu 7 sampai dengan teradu 11 mendapat informasi awal terkait adanya dugaan tindak pidana politik uang yang selanjutnya dijadikan temuan oleh teradu 7 sampai dengan teradu 11 dengan nomor 11 dan seterusnya dan telah ditindaklanjuti bersama Sentral Gakumdu Kabupaten Teluk Bentuni dan dituangkan dalam berita acara nomor 197 dan seterusnya. Setelah melakukan penyelidikan terhadap temuan, mengundang terlapor dan saksi, Sentral Gakumdu Kabupaten Teluk Bentuni melakukan pembahasan kedua yang dituangkan dalam berita acara nomor 013 dan seterusnya pada tanggal 11 Desember 2020 yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa temuan tersebut tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, dan teradu 12 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 3, 4 teradu 7, teradu 8, teradu 9, teradu 10, dan teradu 11 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 Heri Arius E. Salamahu selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Teradu 2 Regina Baransano. Teradu 3 Eko Priyo Utomo. Teradu 4 Lukman Hasan. Dan teradu 5 Dedimus Gambia. Masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 6 Ganem Seknom selaku PLT Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 7 Cornelis Troba selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Teradu 8 Rudi Habaru. Teradu 9 Daud D. Balubun. Teradu 10 Slamet Widodo dan teradu 11 Supia Toko Madoran, masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Merehabilitasi nama baik teradu 12 Fadli Liptiai selaku koordinator sekretaris Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 7. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu 6 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 8. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu 7, teradu 8, teradu 9, teradu 10, dan teradu 11 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 9. Memerintahkan Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu 12 paling lama 7 hari sejak dibacakan. 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Demikian putuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, Pramono Ubetantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, dan Ida Budiati masing-masing selaku anggota.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pihak yang melihat langsung live streaming ini, sudah dibacakan putusan 11 perkara. Kami atas nama pimpinan DKPP tentunya terima kasih kepada para pihak dan masyarakat yang melihat langsung siaran langsung live streaming putusan DKPP ini.